nama aku Kak Dika. Halo, nama aku Kak Michelle. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kak Tessa. Adik-adik, di video kakak hari ini dimana akan menjelaskan tentang suku yang ada di NTT ini, dimana yang termasuk bahasa yang digunakan, upacara adat, makanan khas, tarian khas, dan gak kalah seru ada quiz juga loh untuk melatih pemahaman dan ingatan adik-adik mengenai suku di NTT. Nah, kalau gitu kakak lanjutin aja ya penjelasannya di slide berikutnya. Nah, Pusat Tenggara Timur disingkat dengan NTT, yang dimana provinsi ini termasuk provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, yang merah ini adalah Nusa Tenggara Timur, yang dimana provinsi Nusa Tenggara Timur ini memiliki ibu kota di Kupang yang memiliki 21 kabupaten dan 1 kota. Lalu yang dimana penduduknya juga berjumlah 5.325.566. Nah, habis ini kakak akan menjelaskan lambangnya ya adek. Nah, di sini ada lambang, dimana lambang ini berbentuk perisai dengan mempunyai 5 sudut, melambangkan makna perlindungan rakyat, juga melambangkan Pancasila loh. Di dalam perisai ini terdapat bintang, lalu komodo, padi, dan kapas, tombak, dan pohon beringin. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak sih ya artinya apa? Di sini kakak akan jelasin ya, dimana pada bintang ini melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu komodo ini sebagai satu-satunya reptil prasejarah yang hingga kini masih dilestarikan dan dinyatakan dilindungi loh adik-adik oleh dunia. Makanya adik-adik kalau ketemu komodo itu dilindungi ya adik-adik. Jadi gak boleh sembarangan menyiksa hewan. Lalu dimana di sini ada padi dan kapas yang melambangkan kemakmuran. Nah, tombak ini melambangkan keagungan dan kejayaan. Pohon beringin ini melambangkan persatuan dan kesatuan, dan juga terdapat hari terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, ini dilukiskan melalui jumlah padi 14 dan tahun 1958 yang tertera di bawah sudut ini adik-adik. Nah, gitu ya adik-adik mengenai tentang lambang. Nah, penduduk asli NTT itu terdapat dari berbagai suku yang mendiami berbagai daerah di wilayah ini loh. Nah, suku-sukunya itu ada suku Antoni, Alor, Boti, Bajawa, Being, Ende, Flores, Kedang, Kemak, Kemang, Lamalohot, Manggarai, Ngada, Rote, dan suku Sika. Nah, suku yang mayoritasnya itu suku Lamalohot yang mendiami daerah Kabupaten Flores Timur, meliputi Pulau Adonara, Solor, dan sebagian Pulau Sembara. Nah, suku Lamalohot ini memiliki bahasa daerahnya sendiri, yaitu bahasa Lamalohot. Selanjutnya, upacara adat suku Lamalohot ini adalah upacara adat Lepobura atau syukuran panen. Nah, keunikan dari adat ini tuh ada pada saat aktivitas awalnya, yaitu kita melakukan pantang yang hanya dilakukan oleh 3 golongan saja, yaitu golongan bapak, golongan ibu, dan anak gadis. Nah, di mana aktivitas ini bertujuan untuk mensucikan diri. Dan jika misalkan dari 3 golongan itu ada yang gagal dalam pantang,
itu akan diberitahu ke masyarakat lain pada saat upacara puncaknya. Nah, makna dari upacara ini sendiri tuh ada makna kesuburan, makna religio magis, dan makna harmoni kehidupan. Dan adat ini tuh menyimbolkan penghormatan terhadap Dewi karena telah memberikan mereka makan. Jadi di hari ini Kak Tessa mau memperkenalkan makanan khas dari Nusa Tenggara Timur. Yuk kita lihat. Pertama ada kolo. Nah kalau kita lihat nih kolo, kolo ini terbuat dari beras. Terus biasanya itu pakai santan, dibakar dengan api. Tunggu deh 30 menit, jadi deh kolo. Nah, setelah itu ada cake mak jagung. Kayak bubur Manado ya guys, tapi kalau di NTT namanya cake mak jagung. Nah, selanjutnya ada jagung bose. Jagung bose ini dikenal di Nusa Tenggara Timur sebagai hidangan penutup pengganti nasi. Karena jagung bose ini ada jagung, ada kacang, jadi bisa dijadikan sebagai hidangan penutup. Nah, selanjutnya ada wolapa. Wolapa ini merupakan makanan khas dari suku Samurai Jua. Nah, jadi makanan tersebut terbuat dari beras yang ditumpuk halus, terus dicampur dengan gula merah, lalu dibungkus dengan kulit jagung yang kering deh. Jadi deh wolapanya. Selanjutnya ada kapu pantung. Kapu pantungmu itu dari jantung pisang. Nah, jadi itu biasanya dibakar terlebih dahulu. Nah, setelah itu dipotong kecil-kecil, terus dicampur dengan larutan kelapa. Wangi banget. Nah, selanjutnya ada mukuloto. Nah, mukuloto ini merupakan makanan khas dari Pulau Flores. Nah, jadi ini tuh udah makanan dari leluhur, jadi udah tua banget makanan khas ini. Nah, biasanya mukuloto ini terbuat dari pisang mentah. Nah, karena muku artinya pisang, sedangkan loko pisang hancur. Nah, jadi pisang yang digunakan ini pisang mentah. Nah, jadi mereka juga pakai daging babi untuk mencampurkan makanan puloto ini, guys. Nah, selanjutnya ada ubi nuwaboshi. Ubi nuwaboshi menunjukkan banget ya. Jadi lapar. Nah, ubi nuwaboshi ini merupakan bahasa setempat dari Ui al Nuwaboshi. Nah, Ui al Nuwaboshi ini bisa dibilang atau nama lainnya adalah ubi biasa, karena ubi khas ende ini memiliki serat dan gurih dan lembut, jadi mudah diolah. Oke, selanjutnya ada pelepah manuk. Pelepah manuk ini terbuat dari burung atau ayam, jadi biasanya dicampuri dengan banyak rempah-rempah, terus dikukus deh sama semua bumbu khas NTT. Jadinya enak deh pelepah manuk. Nah, selanjutnya ada rumpur rampe. Rumpur rampe itu merupakan bunga pepaya, jadi itu merupakan hidangan sayur yang ditumis. Selanjutnya ada sei daging sapi. Sei daging sapi, serote, sei itu artinya daging tipis yang memanjang. Nah, jadi sei ini memang daging yang dipotong. Terus dilakukan proses pengemasan. Nah, biasanya itu bisa menggunakan daging buruan seperti rusa, babi hutan. Selanjutnya ada jawada. Kue jawada ini merupakan makanan khas NTT. Nah, itu merupakan makanan khas dari Pulau Flores. Jadi teksturnya itu renyah sehingga disebut kue rambut karena bentuknya terlihat seperti rambut. Selanjutnya ada jagung titi. Nah, jagung titi juga dari Pulau Flores. Jadi biji jagung yang dimasak. Yang dimasak setengah matang, terus dimasak, kemudian ditumpuk di atas batu sehingga bentuk menjadi gepeng. Jadi dia jagung titinya. Nah, selanjutnya ada manggulu. Manggulu ini rasanya manis seperti dodol. Kalau kalian lihat nih, nah ini kayak dodol. Nah, makanan ini berasal dari Sumba Timur. Jadi bahannya itu pisang yang dikeringkan bersama dengan kacang tanah. Nah, selanjutnya ada tarian khas Nusa Tenggara Timur. Yuk kita lihat. Nah, ada tarian dolo. Tarian dolo ini merupakan tarian yang dinyanyikan dengan lagu dolo.
Jadi tarian dulu ini dikategorikan sebagai tarian massal yang dapat diikuti oleh semua kalangan, baik itu muda-mudi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kuis ya. Oke, siap-siap. Ayo. Yang nomor 1 adalah pada yang tertera di sini itu yang kakak tadi terangin apa yuk? Apa jawabannya gambar atau wilayah atau lambang atau lukisan? Ayo yang mana? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Nah, jadi jawabannya lambang ya adik-adik. Lalu kita ke quiz nomor 2. Nah, ini kira-kira makanan apa ya? Kok kayak enak banget ya? Apa ya? Apa lawar? Apa kue cuada? Apa kue sanole? Atau roti kuku? Nah, jadi tahu nggak ini? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nah, jawabannya kujiawada adik-adik. Siapa yuk yang salah? Nah, adik-adik coba lihat deh gambar ini. Menurut kalian ini tuh jawabannya apa? Yang upacara, tarian, lambang, atau cuman foto? Nah, iya betul ya adik-adik. Ini merupakan tarian khas dari Lama Laut. Nah, adik-adik, jadi ini kuis nomor keempat, kuis terakhir. Nah, kalau kalian lihat gambar di PPT-nya, kira-kira makanannya namanya makanan apa ya? Ayo deh, coba diingat-ingat. Tadi gambar ini namanya makanan apa ya? Apakah A. Kue jelada, B. Kolo, C. Loma, D. Ketoprak. Kira-kira jawabannya apa ya? Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, benar. Jawabannya B, kolo. Jadi, makanan pada digambar ini merupakan makanan khas Nusa Tenggara Timur, yaitu kolo.